Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman remaja se-Indonesia Raya, se-Nusantara, dan mungkin sedunia. Ketemu lagi di podcast Teteh kali ini, ngobrol seru bareng Teteh. Teman-teman, hari ini Teteh masih berada di Cafe Hardi. Di cafe ini letaknya di daerah Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Nah, kalau di sini biasanya tuh kalau aku paling senang pesen apa nih? Aku kasih tau nggak ya spill. Aku senang pesen namanya sapi asap karena rasanya itu enak, apalagi kalau pakai sambal matah. Jadi teman-teman di sini wajib cobain untuk datang ke Cafe Hardi ya teman-teman. Oke, kali ini saya di podcast tipot kita pada hari ini kedatangan tamu nih teman-teman remaja ya. Tadang! Tamunya adalah seorang gitu, sesosok kayak ini ya, hantu. Dari dong. Bukan ya, ngeri banget ya. Seorang ahli gizi, beliau bekerja di Puskesmas Gunung Sindur, ahli gizi. Nanti kita kenalan ya teman-teman. Ya, namanya adalah Kak Lintang nih. Oke, Kak Lintang boleh nih kenalan dulu nama lengkap dan kegiatannya apa nih sekarang? Oke, halo semuanya. Halo, di rumah Teteh ya gitu. First time banget nih aku datang ke cafe ini diundang sama. Nah, untuk nama aku sendiri itu Lintang Indonesia atau biasa dipanggil itu Kak Lintang. Untuk kegiatannya biasa ya gitu, kayak pagi sampai sore biasa di puskesmas, terus ikut organisasi yaitu Persagi atau Persatuan Ahli Gizi Indonesia, terus juga ASDI Association Dietitian Indonesia gitu. Oke. Usia berapa Kak? Usia berapa ya, 17 tahun ya? 17. Sama ya. Sama Kak Teteh beda. Teteh lebih bawah 15. Bohong banget ya. Coba ditebak usianya berapa? Udah lulus kuliah, udah kerja, ya pastilah kepala dua ya. Oh iya, satu lagi nih teman-teman, Statusnya apa ya? Alhamdulillah masih single. Oke, yang mau mendaftar boleh di link di bawah ini. Ada datang langsung ke puskesmas Gunung Sindur. Waduh. Ya Kak, kan bekerja di puskesmas nih ya. Iya. Biasanya kalau orang tuh kenal tenaga kesehatan itu kalau nggak dokter, perawat atau bidan. Nah, kenapa sih Kak Lintang, dalam bahasa Jawa Lintang itu, kalau bahasa kesehatan Lintang itu temannya sungsang. Melintang ya, Melintang. Tapi kalau bahasa Jawa itu bintang gitu ya artinya. Nah, kenapa sih Kak memilih jurusan gizi? Pertama aku pilih jurusan gizi itu karena supaya bisa nentuin nih berat badan aku ideal apa enggak gitu. Emang kenapa Kak dulu? Ya nggak apa-apa, dulu agak berlebih aja gitu. Berlebih ke sini ya. Berlebih. Terus habis itu juga bisa memanage sendiri nih gitu kan, memanage dari makanannya gitu kan, untuk sehari ini aku butuh berapa porsi sih kayak gitu, karena kan juga di luar sana juga masih banyak masih sedikitnya ahli gizi ya gitu. Jadi aku pengen terjun langsung gitu loh, maksudnya kayak kalau konsultasi diet atau misalkan konsultasi untuk pola makan kayak gitu bisa membantu mereka gitu, karena kan masih jarang banget nih ahli gizi gitu kan. Jadi kita memperkenalkan kepada masyarakat bahwa nutrisionis atau ahli gizi itu juga ada loh gitu, jadi kalian bisa konsultasi ke kami gitu. Benar. Untuk mengenai pola makan yang sehat gitu. Dan emang benar sih teman-teman, kalau dulu mungkin puskesmas itu identik sama dokter aja isinya ya, atau perawat aja atau bidannya. Nah, saat ini lebih lengkap nih teman-teman remaja, bahwa di puskesmas juga ada ahli gizinya, ada kesehatan lingkungan juga ya Kak, ada farmasi. Jadi memang sudah dipegang oleh masing-masing ahlinya gitu. Kalau kata agama serahkan pada ahlinya gitu ya. Supaya nggak salah ya. Supaya nggak salah, iya betul. Nah, oke, kakak gizi jadi ya. Boleh. Jadi bergizi banget ini, termasuk saya kayaknya kelebihan gizi malah. Oh iya, boleh ya nanti ya buka konsultasi gitu. Konsultasi ya. Nah, ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak Lintang. Kakak kan pernah ya jadi delegasi, kalau saya lihat nih teman-teman boleh langsung lihat IG-nya Kak Lintang. Nanti kita spill ya di bawah. Kakak pernah jadi delegasi Indonesia untuk APRU Global Health Program Conference. Nah, apa sih itu Kak?
agak belibet nih ngomongnya karena biasa ngomong bahasa Sunda. Iya, oke. Jadi ternyata teteh ngepoin ya gitu. Ngepo ya. Iya, Kok tahu dari mana ya gitu. Ketahuan Mohon maaf banget ya, ya. akun saya di private loh gitu kan. Atau buka di Stalking. website-nya gitu. Nah, ya jadi APRU itu Association Pacific Rim University gitu, di mana di situ tuh perkumpulan untuk kita menuliskan karya-karya ilmiah gitu. Jadi bisa diskusi tuh di situ gitu. Terus di situ itu kita juga bisa ngajuin nih, misalkan kita punya penelitian nih, kita bisa kirim ke webnya gitu. Nah, ketika kalau misalkan menurut mereka itu bagus, terus kayak berkompeten gitu, dan juga masih jarang untuk penelitiannya, mereka akan ambil nih gitu, mereka akan hubungin kita untuk presentasiin gitu. Dan di APRU ini gak cuma di Indonesia gitu, jadi APRU ini terdiri dari 22 negara gitu. Apa aja tuh Kak? Banyak macam-macam, khususnya di Asia Pasifik ya gitu. Jadi ada Asia sama Australia juga gitu. Jadi banyak tuh kenalannya gitu, nggak cuma dari satu negara aja gitu. Kebetulan waktu itu 2017 ngadainnya di Manila gitu. Itu setiap tahun akan berotasi gitu, misalnya ganti-gantian. Sekarang di negara A, besok di negara B kayak gitu. Dan itu sangat rekomen sih untuk kalian yang suka menulis dan membuat penelitian gitu. Karena kalau misalkan memang menang gitu kan, itu tuh dapatnya juga penghargaannya tuh lumayan banget gitu, dapat sertifikat, dapat ilmu, dan juga dapat biasanya tambahan ya gitu. Oh, iya. Gitu. Cuan. Iya, cuan ya. Dan itu bisa kenalan gitu sama negara lain gitu. Jadi pengetahuan kita tuh luas gitu. Jadi kalau isu lagi ada isu apa nih di Indonesia gitu, terus kita bisa tukeran sama orang yang ada di Jepang. Oh, di Jepang tuh lagi ada isu ini loh kayak gitu. Apapun ya. Bukan nggak cuma gizi. Enggak, jadi itu tentang semua kesehatan gitu. Berarti waktu itu Kak Lintang presentasi. Iya, alhamdulillah. Di ke siapa nih presentasinya? Di mereka yang peneliti lain yang se-Asia Pasifik itu. Iya, pokoknya mereka yang hadir di saat itu gitu mempresentasikannya. Terus ada juga presiden universitasnya, maksudnya adalah kayak rektornya di universitas itu gitu. Banyak juga dari media-media di sana kayak gitu. Oke, berarti kemarin tuh Kak Lintang hasil penelitian yang dipaparkan ya? Iya, hasil penelitiannya apa Kak kemarin? Penelitiannya tentang asupan energi, karbohidrat dan protein yang berkaitan dengan prestasi belajar siswa. Berat. Hasilnya apa Kak? Hasilnya kalau kebanyakan karbohidrat ngantuk gitu. Iya, betul banget. Jadi itu berpengaruh banget loh asupan makan kita tuh terhadap prestasi belajar gitu. Nanti kalau aku jelasin di sini 2 SKS ya. Oh iya, benar 2 SKS kalau di sini ya. Tapi kesimpulannya penting juga nih Kak ngomongin karbohidrat ya. Soalnya kalau misalnya teman-teman remaja ditanya nih kalau di sekolah, udah sarapan belum? Udah. Rata-rata banyak. Ada uduk, iya banyak banget, nasi goreng, dan itu tanpa sayuran sama buah. Jadi benar-benar karbo banget gitu. Dan itu yakin deh teman-teman pasti di jam-jam genting itu udah ngantuk. Iya benar banget. Terus mereka juga suka lupa nggak pakai protein ya gitu. Kayak, padahal nasi uduk tuh ada telurnya loh, tapi mereka kadang nggak mau pakai telur gitu kan. Jadi kayak cuma nasi sama bihun, itu berarti ada 2 ya karbohidratnya. Nasi sama gorengan, karbo ketemu karbo kan. Iya. Benar-benar, wah menarik banget nih. Jadi teman-teman boleh ya kalau misalnya nggak membatasi cuma dalam negeri ya ternyata kan, tapi juga kita bisa melakukan penelitian itu untuk disampaikan atau dipresentasikan di luar negeri juga. Wah luar biasa banget. Tertarik ikut program gizi, masuk program gizi? Oke, nah karena ini podcastnya podcast remaja nih, Kak Lintang. Iya. Ngomongin remaja itu kayaknya nggak habis-habis ya gitu ya. Dan ngomongin remaja di sini yang berkaitan dengan gizi khususnya ya. Menurut Kak Lintang nih sebagai ahli gizi, gitu. Apa sih Kak masalah terbanyak di remaja khususnya gizi? Ya, menurut aku ya masalah terbanyak saat ini ya gitu. Itu adalah remaja yang nggak suka sayur sama buah. Gitu. Banyak banget soalnya kalau misalkan karena sukanya mereka sama gebetannya, bukan suka sama sayur sama buah Kak. Kalau suka sama gebetannya agak berat ya gitu. Tapi walaupun suka sama gebetannya nggak makan sayur sama buah nanti sakit juga. Iya benar. Justru buat gebetan gitu ya supaya sehat. Iya. Jadi masalahnya itu adalah sedikit banget
remaja sekarang tuh yang suka sayur sama buah. Kalau misalkan lagi kunjungan nih ke sekolah, itu ketika ditanya tuh kayak 1 banding 10 gitu yang hampir suka sayur sama buah gitu. Jarang banget gitu. Dengan alasan mereka adalah sayuran itu pahit gitu. Padahal tuh gak semua sayuran pahit. Mungkin ya pas mereka nyobain tuh adalah pare sama daun paya gitu Atau kan. emang lagi sakit hati pas Jadi makan kebawa sayur pahit ke ya? bawah, Gitu. pahit banget padahal manis, tapi karena lagi suasananya lagi nggak mood, terus pahit gitu. Atau cara masaknya mungkin ya kak? Iya, cara masaknya juga bisa jadi gitu. Padahal wortel, buncis itu kan manis ya. Manis. Bayam. Manis Gitu. aku. Jadi nggak cuman satu sayuran gitu loh. Cuman mereka tuh udah kayak nggak mau nyobain sayur gitu karena nggak enak rasanya gitu. Apalagi kalau misalkan sekarang nih ya, yang aku lihat adalah banyak banget remaja-remaja lebih suka seblak dibanding sayur sama buah. Tapi gitu. alasannya suka gini kak, di sebelah juga kan ada sayur. Ya, tapi sayurnya kan Tidak sebanyak. Iya, tidak secukup kebutuhan kita gitu. Cuma sedikit doang gitu. Terus juga udah kematangan banget biasanya. Iya, terus dari gitu udah dicampur-campurkan. Nah, sama satu lagi tuh masalahnya adalah anemia gitu. Jadi remaja putri itu di Indonesia tuh banyak banget yang menderita anemia. Nggak banyak, cuman hampir rata-rata itu menderita anemia. Karena kenapa? Karena dari pola makan mereka kan, pertama gitu. Mereka jarang makan sayur, terus kayak gitu jarang makan protein. Kayak misalkan hati sapi, atau hati ayam, atau Makan hati ya? gitu. Iya, makan hati gitu kan. Makan hatinya Makan sakit hati. loh gitu. Makan hatinya sakit, bukan makan hati untuk kebutuhan ya gitu. Jadi makanya kayak lebih konsen ke remaja sih sebenarnya gitu, karena kan remaja, khususnya remaja putri ya, mereka nantinya tuh akan melahirkan kan generasi-generasi anak-anak mereka. Benar. Tapi kalau kebutuhan makanan mereka aja kurang, mau gimana gitu? Apa nanti anaknya akan sehat atau enggak? Kan itu berpengaruh banget ya. Benar. Karena lebih dominan remaja putri anemia, kenapa? Karena tambahin ya kak, Iya, boleh kalau aku ada salah karena mereka juga ada siklus menstruasi Iya, benar ya banget. tiap bulan, jadi pasti itu mempengaruhi banget teman-teman. Makanya kenapa sih yang anemia itu kebanyakan adalah putri dibanding putra gitu ya, dan concern pemerintah mungkin ya dalam Iya. penanganan anemia itu memang ke siswi-siswi gitu ya, siswi-siswi sekolah atau remaja putri di sekolah atau di lingkungannya gitu, karena iya pasti ada siklus menstruasi gitu, itu berkurang banget untuk dan berpengaruh banget untuk jadi anemia gitu. Betul banget. Nah ngomongin anemia nih kak, asik nih. Kan anemia itu ada 3 ya, apa? Ringan, Ya, sedang, sama berat. Nah boleh nggak sih teman-teman kasih tahu kak, apa namanya ya? Batasan ya, batasan angka anemia kak. Nah, jadi anemia itu terbagi 3 ya, gitu. Kalau ada anemia ringan, sedang, sama berat gitu. Nah, kalau misalkan ringan itu masih di tahap 11 sampai 12 gitu. Nah, kalau misalkan sedang itu 10 sampai 11 gitu. Nah, kalau untuk beratnya itu kurang dari 8 gitu. Jadi udah parah banget gitu. Nah, kalau misalkan yang udah parah tuh bisa jadi nanti juga transfusi darah gitu kan. Karena kan sudah kehilangan banyak darah ya gitu, apalagi kalau misalkan dia sedang menstruasi. Berarti di bawah 8 itu berat, 8 sampai 10 ringan. Oh iya, 9 sampai 10. Terus 9 sampai 11 itu 9 sampai 11 sedang, 11 sampai 12 ringan. Iya. Dan memang batasan minimalnya itu adalah 12 ya, untuk remaja putri gitu ya. Iya, makanya kan gak cuma di remaja putri ya, ibu hamil juga loh gitu. Makanya fungsinya adalah pemeriksaan HB itu untuk mengetahui tuh kita anemia atau enggak gitu. Karena anemia itu cepat banget berubah anemia itu cepat berubah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita kondisinya lagi nggak fit atau kita makanannya seminggu ini kurang berkualitas dan berkualitas ya, itu mempengaruhi banget gitu. Jadi cepat naik turunnya gitu. Makanya harus tetap dijaga untuk makanannya. Oke. Apa sih kak gejala anemia itu sendiri? Nah, gejala anemia itu ada 5L yang biasa didengar ya, gitu. Lemah, letih, lesu gitu kan. Lemah, letih, lesu. 2 lagi kak? Lunglai. Apa? Lalai. Lalai. Aku tambahin ya 6. Lemot. Iya bisa. Terus loading lah. Terus kayak gitu juga cepet capek gitu. Jadi cepet banget lelah gitu kan. Tadi yang udah dibilang ya lelah gitu kan. Apalagi kalau remaja itu
iya nggak sih, banyak banget aktivitasnya. Iya banyak banget. Udah dia sekolah, terus nanti les mungkin atau ada ekskul ya kan. Bener Itu banget. pengaruh banget ya, padahal jadi makin lemas teman-teman, makin loyo, makin lunglai, makin lelah pokoknya ya. Jadi Iya. nggak 5L lagi, mungkin 10L atau 15L nantinya gitu. Jadi nambah anemia ya. Iya, apalagi kalau misalkan pernah sampai pingsan gitu. Oh, misalnya berarti riwayat ada. pingsan gitu ya. Misalkan pas upacara nih gitu kan, suka ada yang Dulu aku suka kayak mau gitu. pingsan ya, Sengaja. gitu. Sengaja biar digotong ya, Biar gitu digotong. kan. Kalau enteng sih nggak apa ya, maaf nih. Oh, berat ya. Salah ya. Enggak, dulu tuh aku nggak segini guys, aku pernah kurus. Nggak, maksudnya kadang ada pura-pura pingsan gitu. Kenapa supaya digotong? Karena kakak PMR yang jaganya cakep banget gitu ya. Jadi Modus ya, modus gitu. modus gitu. Nah itu kalau sekarang nih lebih sering sih nemuin yang kayak tiba-tiba pingsan gitu kan, dan pas dicek ternyata dia anemia kayak gitu. Pas ditanya gimana, suka minum tablet tambah darah atau enggak, alasannya biasanya tuh nggak enak. Padahal di sekolahnya udah dikasih. Iya betul banget. Tapi nggak diminum, dimasukin ke tas sampai rumah numpuk ya, nggak diminum. Iya, jadi expired atau kadaluarsa. Oke, jadi masalah gizi terbanyak di remaja itu tadi anemia, Ya, terus ada lagi gangguan makan. oh, Ya kan biasa pilih-pilih kan dalam makanan gitu. Alasannya nggak enak, terus nggak gurih gitu biasa ya. Terus habis itu juga yang kayak maunya yang pedas-pedas kayak gitu juga. Oh iya, seblak level 10 kan. Iya, lebih pedas daripada di omongan tetangga. Iya, terus habis itu juga obesitas nih, masalah remaja juga kan. Karena kita ngelihat anak-anak remaja sekarang tuh banyak banget yang obesitas kan, gitu. Karena mereka sudah berlebihan tuh untuk karbonya, untuk lemaknya gitu. Karena kalau misalkan sekarang ini lebih suka yang fast food atau junk food ya, kayak gitu kan. Jadi sama minuman manis banget. Iya, minumannya manis banget, jadi banyak banget tuh gula. Minuman bobo ya. Iya, bobo gitu kan. Jadi makanya nggak heran kalau misalkan banyak banget anak remaja sekarang nggak cuma anemia tapi terkena diabetes gitu. Oke. Satu lagi nih Kak, kalau yang mager, masuk nggak sih masalah remaja, gizi remaja masuk ya? Sebenarnya masuk ya, karena dia kan kurangnya aktivitas fisik gitu. Jadi bermasalah juga nih nanti untuk perkembangan badannya, tubuhnya kayak gitu. Misalkan udah obesitas terus dia mager, ya udahlah jadinya penumpukan tuh lemak, cepet sakit, cepet capek. Benar-benar. Makin banyak deh penyakit yang numpuk dari masa remaja yang tidak baik. Kalau dulu mungkin kita kenalnya teman-teman remaja, kalau diabetes itu untuk emak-emak, bapak-bapak atau nenek kakek. Sekarang diabetes sudah sama anak remaja. Iya, sudah sampai ke anak remaja gitu. Hipertensi juga ya. Iya, bahkan hipertensi karena masih muda tapi udah. Pola makan mereka juga gaya hidup. Pola makan gaya hidup gitu kan. Jadi harusnya nggak ada lagi itu yang kaum jompo ya. Iya, harusnya justru lebih energik ya gitu kan. Lebih energik banget. Karena ini sih masih semangatnya ya, harusnya sih gitu, dengan banyak kegiatan itu ya Kak. Iya betul banget. Oke, banyak banget ya ternyata teman-teman masalah gizi remaja ini. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih. Jeng deg-degan nggak? Agak ngeri ya. Ngeri ya. Agak ngeri ya. Nah, menurut Kakak nih, dengan banyak banget permasalahan remaja khususnya di gizi nih, aware nggak sih remaja sekarang gitu ya dengan gizi, dengan masalah gizi khususnya ini Kak, isu yang mengenai sekarang nih. Kalau aku dengar kan ada yang sekarang isi piringku ya. Kalau dulu mungkin teman-teman remaja di rumah, kalau angkatan aku tuh masih kenal dengan tagline-nya gizi itu adalah 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Kalau sekarang adalah gizi seimbang dengan isi piringku gitu. Nah, karena katanya sih udah nggak sempurna lagi gitu, karena yang menyempurnakan sudah si dia gitu. Jadi apa sih Kak, ngomongin isi piringku itu apa gitu? Iya, jadi adanya tumpang gizi seimbang nih. Jadi ada bentuk tumpangnya tuh. Gizi seimbang. Jadi dia bentuknya tumpang gitu. Untuk lebih jelasnya bisa kok lihat di Instagramnya. Atau kita tampilin ada di sini. Oh iya boleh, atau enggak ada di akunnya Kemenkes. Pokoknya di situ kalian bisa ngulik-ngulik tuh apa sih yang dimaksud dengan gizi seimbang gitu. Terus juga kalian bisa dapetin tuh tips-tips sehat dari Kemenkes kayak gitu. Nah jadi
gizi seimbang itu, jadi kita harus seimbang tuh antara karbohidrat, protein, lemak gitu kan, sama buah sayurnya juga. Terus juga gitu ada aktivitas fisiknya. Terus juga jangan lupa minum air. Air gitu putih kan. ya? Benar banget. Kita kan suka lupa ya gitu biasanya karena sudah minum minuman yang berasa, jadi malas tuh minum minuman air putih ya, gitu air bening ya, bukan air putih. Air putih, iya, Air bening ya, air bening gitu ya. Nah di situ ada tuh pengaturan jumlah-jumlahnya gitu. Jadi setiap orang pun kebutuhannya akan berbeda gitu. Makanya perlunya untuk konsultasi dulu gitu, atau mungkin dilihat dari garis besarnya kalau dia sehat gitu. Tapi kalau dia sakit itu membutuhkan perhitungan yang lebih gitu. Oh gitu. Oke. Jadi memang isi piringku itu ada ininya ya, apa namanya, Ada tumpeng, sekat-sekatnya. ada tumpeng gizi seimbang namanya. Nah kalau isi piringku sendiri itu apa Kak? Isi piringku sendiri itu kita memporsikan nih gitu kan. Seperenamnya adalah berupa buah, terus seperenamnya lauk nabati dan hewani gitu. Jangan sampai salah nih, jangan lauk nabati semua atau lauk hewani semua. Jadi harus seimbang. Misalkan ada tempe. Nggak boleh ada juga ikan. karbonya dihilangin gitu ya? Iya, tetap kita membutuhkan karbo Nasi, gitu. nasi apa aja sih karbohidrat Aja itu ya? karbo itu tidak selalu Nasi. gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita bilang sudah makan belum? Belum, padahal kita sudah makan bihun. Padahal udah makan 5 lontong. Iya, karena merasa belum makan nasi, jadinya bilangnya belum makan. Tuh, padahal di situ dianjurkan tuh di tumpeng gizi seimbang, beraneka ragam makanan. Jadi karbohidrat itu beraneka ragam, gak cuma dari nasi, tapi bisa dari singkong, dari kentang, dari bihun, gitu, dari pasta atau mie kayak gitu. Oh iya. Jadi nggak harus selalu nasi ya, gitu. Karena kan sekarang sudah banyak ya untuk pangan di Indonesia tuh. Pengganti nasi. Pengganti nasi gitu. Dan nggak susah kalau misalkan males gorengnya gitu ya, udah dikukus justru lebih sehat kayak gitu. Benar. Jadi digoreng gitu. Nah, Nggak usah digoreng berarti ya? iya dikukus. Karena yang digoreng itu cuman isu-isu. agak serem ya gitu. Agak serem ya isu-isu. Iya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya bisa tuh di search aja gitu mengenai isi piringku untuk remaja khususnya gitu. Jadi di situ ada tersedia tuh seperenamnya ada makanan berupa buah, terus habis itu ada seperenamnya lauk hewani atau nabati dan nabati, sepertiganya ada karbohidrat, nah sepertiganya lagi itu ada sayur-sayuran. Jadi tetap ya harus ada sayur, buah, karbohidrat dan juga protein. Iya, nah lemaknya itu kan dari caranya ya, misalnya digoreng gitu atau mungkin dikukus kayak gitu. Dan dari si makanannya sendiri kan juga sudah mengandung lemak. Oke, wah ternyata banyak banget ya pengertian, atau kita bisa searching kali ya. Apa tuh? Tumpeng gizi seimbang. Oke. Nah, ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, kan kalau aku dengar-dengar sering nih sekolah-sekolah itu ngadain aksi bergizi. Atau beberapa waktu lalu kita ada aksi bergizi massal gitu ya, kementerian atau se-Indonesia ya, satu Indonesia. Nah kalau boleh tahu apa sih Kak aksi bergizi itu Kak? Jadi aksi bergizi itu salah satu program pemerintah ya gitu. Untuk meningkatkan gizi khususnya di remaja gitu kan. Jadi lebih concern ke remaja gitu kan. Kenapa? Karena kan sekarang remaja tuh banyak yang anemia, terus malas untuk sarapan ya gitu. Nah padahal penting banget tuh sarapan gitu. Jadi makanya kemarin tuh ada gerakan aksi bergizi di mana di situ tuh tenaga kesehatan itu memberitahukan atau menginformasikan gitu ke pihak sekolah atau ke masyarakat ya untuk mengadakan aksi bergizi gitu kan. Pertama ada sarapan sehat, sarapan bareng-bareng tuh satu sekolah biasanya mereka mau di hari apa, bareng-bareng gitu. Terus habis itu ada minum tablet tambah darah itu secara rutin gitu. Kenapa? Karena kan tadi ya balik lagi kalau remaja putri itu banyak banget yang anemia gitu. Jadi makanya
diadain tuh acaranya besar-besaran barengan. Kenapa? Soalnya jadi kalau misalkan temennya minum, kan dia juga mau minum ya gitu. Kecuali dengan alasan-alasan tertentu kayak misalkan memang tidak diizinkan untuk meminum tablet tambah darah karena ada suatu hal gitu. Nah, itu baru gitu. Cuman kalau misalkan dia tidak ada kondisi apapun, tidak masalah gitu. Jadi harus minum tablet tambah darah gitu. Tapi sebenarnya ada efek samping nggak sih tambah darah itu? Kayaknya nggak ada ya kak? Nggak ada, hanya sedikit mual aja sih gitu. Aja. Karena kan ada besinya ya di situ ya, Fe-nya gitu. Sebenarnya bisa diakalin tuh gitu dengan habis minum tablet tambah darah, mungkin bisa mengkonsumsi vitamin C yang kayak misalkan air jeruk atau mungkin jus jambu, asal jangan pakai teh, kopi atau susu. Oke. Gitu. Nanti menghambat penyerapan dari tablet tambah darah itu. Betul banget. Gitu. Nah kalau tablet tambah darah itu diminumnya untuk remaja putri kapan sih kak? Nah kalau untuk remaja putri yang sedang tidak haid atau menstruasi itu disarankan seminggu sekali. Seminggu sekali untuk minum satu tablet tambah darah. Tapi kalau misalkan di sedang menstruasi boleh diminum setiap hari karena kan pengeluaran darah ya gitu kan. Jadi kan harus sebagai penggantinya gitu. Selama menstruasi aja itu setiap hari gitu. Dianjurkannya sih sebenarnya di malam hari ya gitu. Tapi sarannya adalah tadi untuk menghilangin mual atau enak. Jadi kita harus makan dulu. Tapi jangan sampai perutnya kosong gitu. Sama aja kayak kalau kita minum vitamin lain ya gitu, harus makan dulu kan baru nanti diminum tablet tambah darahnya gitu. Jadi sebenarnya bisa diakalin nih gitu cara-caranya gitu supaya nggak mual. Cuman kebanyakan kan karena mereka sudah bilang mual terus kayak nggak enak baunya, jadi nggak mau lagi kan gitu. Makanya sekarang tuh diadainnya adalah di sekolah-sekolah supaya minumnya bareng-bareng. Jadi kan kalau nggak minum kan malu sendiri dong gitu. Nanti juga kalau misalkan tiba-tiba dipingsan salah sendiri kenapa nggak mengkonsumsi tablet tambah darah. Kan temannya juga bilang kayak gitu ya gitu. Makanya untuk memotivasi juga tuh, motivasi para remaja putri untuk meminum tablet tambah darah. Jadi diadakannya itu adalah bareng-bareng di sekolah. Misalkan di sehabis upacara atau mungkin di hari Jumat ya biasanya ya gitu kan. Karena kan di hari Jumat itu biasanya kalau sekolah kan agak senggang ya gitu kan. Jadi di hari Jumat tuh biasanya mereka minum tablet tambah darah dan sarapan bersama. Selain itu kak kegiatannya ada apa lagi? Ada aktivitas fisik tuh gitu. Bisa dengan kayak aktivitas fisik itu beda ya sama olahraga ya gitu. Jadi bedanya apa kak sama olahraga? Jadi kalau olahraga itu durasinya lebih lama ya dibanding aktivitas fisik, dan aktivitas fisik itu tidak harus berat gitu. Jadi ada aktivitas fisik itu yang ringan kayak misalkan nyapu ngepel, itu bukan olahraga ya, itu aktivitas fisik namanya. Kalau misalnya olahraga tuh kayak main basket, terus main futsal kayak gitu yang memang menghasilkan energi lebih banyak. Jadi kalau olahraga beda sama aktivitas fisik ya teman-teman. Jadi naik turun tangga itu aktivitas fisik ya. Yang penting kita ada aktivitas fisik ya dalam satu hari itu. Benar-benar. Berarti kalau cowoknya di atas kelasnya, ceweknya di bawah boleh naik turun ya? Boleh naik turun tangga ya. Modus banget ya. Kita ketemuan di kantin loh salahnya. Ketemuan di kantin. Terus makan seblak deh. Terus nggak bergizi juga. Bawa bekalnya sendiri dong. Gitu. Oh iya bawa bekal sendiri makan di kantin. Ya. Oke, berarti memang masalah sarapan pagi juga masih ini ya buat teman-teman remaja gitu. Masih kayaknya jarang banget remaja yang sarapan pagi gitu ya, karena katanya alasan sih takut telat lah atau apa, plus juga bawa bekal nih kan. Padahal tau gak sih teman-teman, kalau di puskesmas ngomonginnya di puskesmas ya, kalau di puskesmas Kak Lintan gitu ya, dan saya juga gitu ya, itu masih bawa bekal. Iya benar banget. Karena udah punya gaji, punya uang sendiri ya. Boleh nih kamu mungkin kenapa sih alasan masih bawa bekal? Kalau saya sih selain lumayan nih duitnya gitu ya. Menghemat ya. Menghemat ya. Bagi kalau teman-teman remaja mungkin bisa ini ya dibeliin skincare lah atau apa gitu uangnya ya. Di saving money ya gitu buat saving money. Gitu. Lumayan ya sebenarnya. Jadi makanan yang di rumah dibawa ke sekolah gitu. Tentunya yang sehat ya Kak ya. Karena kan sekarang sekolah itu pulangnya sore banget ya, jam 3. Kalau kita mungkin zuhur udah pulang jam 10 SD gitu, zaman dulunya udah pulang gitu ya. Tapi sekarang udah sore. Jadi sarapan di rumah. Kemudian kan jam istirahatnya
cemilan. Iya, cemilan. Cemilannya juga cemilan sehat ya, buah gitu ya, Iya, bawa ya. buah atau mungkin Sama siang bawa bekal sehat dari rumah dimakan gitu, baru nanti pulang sorenya. Iya, karena kan juga lebih bersih ya kalau bawa makanan dari rumah tuh gitu kan. Terjamin kebersihannya. Nggak dijamah-jamah gitu. Tidak menjamah gitu kan. Karena kalau misalkan kita kan nggak pernah tahu ya gitu kan, misalkan kita ternyata lagi enak badan, terus kita beli makanan di luar, ternyata diare gitu kan. Iya. Jadi memang lebih bersih, apalagi kalau kita kondisinya lagi kurang fit ya, itu membawa bekal dari rumah karena kita udah tahu gitu loh, maksudnya cara masaknya, terus cara pencuciannya, pemotongannya gitu, penyiapannya, bahannya juga gimana gitu ya. Dan juga jangan lupa meminimalisir pengeluaran. Oh iya, itu paling penting sih buat cewek ya. Cuman biasanya walaupun udah bawa bekal tetap jajan ya. Oh, tetap jajan. Gitu Iya kan? benar sih, karena ada ngumpulnya itu. Iya. Nah, berarti satu kumpulannya itu udah bawa bekal, jadi nggak jajan juga, lumayan kan teman-teman. Nah, terakhir nih Kak, wah seru banget nih ngomongin gizi remaja ya. Apa sih pesan khusus Kakak untuk remaja ya, khususnya nih untuk mereka peduli terhadap gizi? Pesannya adalah yuk jangan males untuk konsumsi sayur sama buah, dan juga jangan malas memeriksakan kesehatanmu rutin nih setiap bulannya, atau mungkin kalau nggak setiap bulan nggak apa-apa, rutin lah pokoknya gitu. Yang penting jangan malas tuh untuk konsumsi sayur sama buah, juga memeriksakan kesehatan, karena yang menentukan masa depanmu adalah kamu sendiri. Wah, luar biasa. Karena yang menentukan masa depan kita adalah kita sendiri. Ini juga khususnya terutama untuk remaja putri banget ya. Karena kaitannya mereka adalah bersiap untuk menjadi seorang ibu dan untuk melahirkan calon-calon generasi terdepannya. Gitu ya. Jadi dimulainya ini isu mengenai stunting juga ya. Itu dimulai justru dari hulu ya. Kalau misalnya dari hilir itu cuman kayak ke ibu-ibu, ibu-ibu hamil gitu. Kesannya itu sudah tanda kutip terlambat gitu. Jadi kita mundur nih ke remaja putri gitu, dimana mereka harus suka sarapan pagi, bawa bekal sehat dengan buah sayur dan tinggi protein, sama satu lagi minum tablet tambah darah, gerak juga gitu ya. Itu yang penting banget untuk kita bersiap lah ya untuk menjadi seorang ibu yang nanti akan melahirkan generasi-generasi sehat yang bebas stunting, teman-teman. Gitu ya. Jadi asam folat ya. Iya, asam folat. Tapi mohon maaf, nanti jadi salah pengertian gitu. Mending kita stop dulu gitu. Stop dulu ya. Untuk pembahasan ini. Gitu. Jangan lupa tablet tambah darah pokoknya ya. Iya, jangan lupa pakai tablet darah. Karena isinya juga di situ ada asam folatnya ya untuk ibu hamil. Kalau ibu hamil untuk mencegah kecacatan pada bayi gitu. Wah, luar biasa. Teman-teman, jadi bersiap-siap untuk bisa merubah pola ya, yang tadinya dari buruk misalnya ya gaya hidupnya, mulai untuk menjadi gaya hidup yang lebih sehat. Baik, terima kasih Kak Lintang. Wah, hari ini luar biasa banget nih untuk pembahasan gizinya. Agak lega ya gitu. Lega sudah menyampaikan ya. Sudah menyampaikan ke teman-teman. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton di podcast Tipot Ngobrol Seru bareng Teteh. Nanti kita akan ngulik-ngulik lagi pembahasan yang menarik lainnya mengenai atau seputar kesehatan remaja ya, khususnya di Indonesia atau sedunia. Mungkin yang kita akan bahas apa sih topik-topik yang menarik di setiap bulannya. Baik, terima kasih Kak Lintang sekali lagi. Semoga nggak bosan, nggak merasa itu kayaknya nggak salah tempat nggak gitu ya. Iya, sama aku mau nitipin pesan satu lagi deh. Oke, pesan apa? Kalau misalkan kalian mau diet, jadi diet itu bukan berarti menurunkan berat badan ya, itu mengubah pola makan gitu. Nah, jangan ikut-ikutan gitu. Jadi kita harus tahu nih kebutuhan kita berapa. Iya gitu. Jadi jangan sembarangan untuk ikut-ikutin teman-temannya gitu. Tetap harus konsultasi dulu ke ahlinya gitu. Mau ke dokter ataupun ke nutrisionis boleh. Boleh ke Gunung Sindur ketemu Kak Lintang ya. Baik, terima kasih sekali lagi ya Kak Lintang. Atas bincang-bincang seru ya teman-teman untuk sesi kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Ketemu lagi di Tipot Ngobrol Seru bareng Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.